Jadi saya pikir ini betul-betul Indonesia dalam pilihan yang sangat berat terhadap AUKUS ini. Karena pembentukannya betul-betul seakan-akan menyatakan Indonesia dan Cina adalah bersama di seberang AUKUS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iksan dari Dios Channel Sydney in Australia. Pada hari ini saya kembali mengunjungi atau berjumpa dengan sahabat saya Dr. Muhammad Said Didu, seorang pengamat ekonomi, politik, kebijaksanaan, dan segala macamnya. Kita akan membahas sebuah fakta pertahanan baru dibentuk beberapa hari yang lalu. Fakta pertahanan AUKUS Australia, United Kingdom, and USA. Sebuah fakta pertahanan yang baru dibentuk yang membuat China gelagapan dan mulai protes terhadap fakta pertahanan yang baru dibentuk ini. Dan bagaimana Indonesia menyikapi keadaan seperti ini. Marilah sekarang kita membahasnya dengan Bapak Muhammad Said Didu. Selamat siang Bapak Said Didu. Selamat siang. Ya, Pak, saya juga telah mendengar fakta yang baru dibentuk oleh Amerika, United Kingdom, dan Australia ini yang banyak menimbulkan gejolak di dunia, terutama China yang sangat terganggu dengan fakta pertahanan yang baru ini. Karena fakta pertahanan yang baru ini itu adalah sangat powerful sekali, terutama dari segi militernya. Dan bagaimana pandangan Bapak Said Didu mengenai fakta pertahanan yang baru dibentuk ini, Pak? Saya pikir kita mencoba melihat sejak Biden terpilih kan tetap melanjutkan kebijakan Trump yang menyatakan berseberangan dengan Cina. Ya. Tapi saya dapat informasi Biden lebih realistis. Informasi yang saya dapat, dia menyatakan apabila Anda bersahabat dengan Cina, maka kami adalah musuh. Itu prinsip dia. Jadi bukan kami adalah musuh. Jadi nggak ada namanya bersahabat dengan Amerika, bersahabat dengan Cina. Tidak ada. Nah, tidak ada jalan tengah bagi dia. Nah, saya pikir itu yang menyebabkan Australia mengambil jalan memutus dengan Cina. Dan saya pikir atas informasi yang saya dapatkan itu sepertinya Australia dihadapkan pilihan dengan Amerika atau dengan Cina, ya kan? Akhirnya dia putuskan ekonomi dan kerjasama pendidikan dengan Cina. Nah, walaupun kerugian Australia secara jangka pendek itu besar, tapi dia pilih bersahabat dengan Amerika. Itu saya pikir. Nah, yang kedua, kita lihat yang kedua bahwa pernyataan Menteri Pertahanan Amerika menyatakan bahwa wahai negara-negara ASEAN, apabila ada yang mengganggu Anda di Laut Cina Selatan termasuk Natuna, maka Amerika ada di belakang Anda. Itu pernyataan pertama Menteri Pertahanan Amerika. Nah, yang menarik bahwa kunjungan Menteri Pertahanan Amerika ke ASEAN itu tidak ke Indonesia, hanya ke Filipina, Singapura, dan Vietnam. Menarik kan? Menarik nah, sekali. Padahal negara Indonesia negara besar. Nah, kemudian Wakil Presiden Amerika berkunjung juga ke ASEAN, juga hanya ke Singapura dan Vietnam atau Thailand, lupa saya. Jelas nggak ke Indonesia. Biasanya negara-negara besar itu kalau mau ke ASEAN pasti ke Indonesia, pasti ke Indonesia. Dua negara ini, dua pejabat tinggi, Presiden dan Menteri Pertahanan tidak datang ke Indonesia. Artinya kita tahu sepertinya Indonesia sudah dicap bahwa memang Anda kerjasama dengan Cina. Kira-kira begitu analisis saya, sehingga tidak datang. Jadi menempatkan, ibarat kayak saya katakan, menempatkan Indonesia sudah seberang sana lah, kami seberang di sini. Dia kan berpihak pada China.
China. Dengan berpihak Nah, ke dia masih Amerika, ya. betul. Dia masih menganggap bahwa bisa berteman dengan Filipina, kemudian apa namanya Malaysia, karena dia mampir juga ke Malaysia, kemudian Singapura, Vietnam, jadi negara-negara ASEAN masih dianggap bermitra dengan Amerika. Indonesia sepertinya sudah tidak dianggap, jadi ya udah dibiarkan saja dengan Cina. Nah, saya sekarang masuk terhadap kaukus apa namanya Australia, Amerika dan United Kingdom. apa namanya United Kingdom, Inggris. Ya. Nah, ini saya melihat ini adalah hanya benih ingin menyatakan, hai China, Amerika nggak sendirian loh berhadapan dengan Anda. Ya, betul. Kami bersama Australia dengan salah satu negara Eropa yang cukup besar gitu ya. Inggris itu kan ya Inggris yang besar lagi kan Perancis, yang lain itu kan negara-negara tidak Jerman itu kan 3 negara yang sangat menentukan pertahanan kalau di Eropa kan. Betul. Inggris, Perancis, kemudian Jerman. Hanya 3 itu, yang lain itu kecil-kecil. Ini negaranya kecil, kemampuan pertahanan juga tidak dahsyat amat gitu. 3 itu. Dengan mengambil Inggris, nah Inggris kita maklumi, dengan Australia sama negara persemakmuran, kan? Dengan apa namanya Malaysia persemakmuran, ya kan? Jadi itu negara persemakmuran. Jadi, nah itu kira-kira ininya. Jadi saya lihat bahwa karena di ini kerjasama ini juga menyangkut ekonomi, bukan hanya pertahanan. Betul. Maka ini saya sepertinya mencoba menunjukkan bahwa Amerika akan membangun kaukus baru tentang ekonomi yang untuk menghadapi Cina. Dan tidak tertutup kaukus ini berkembang, tidak tertutup kemungkinan loh apa namanya berkembang dengan mengajak negara-negara lain. Nah, saya paham marahnya Prancis, saya paham, tapi saya yakin itu kan kelihatannya bukan politik penyebab marahnya, tapi bisnis. Ekonomi. Ya, karena saya pernah mengunjungi tempat pabrik kapal selam Prancis dia ada di Australia, itu memang besar sekali. Besar sekali pabrik kapal selam itu. Dan itu kan nah dan ini penyebabnya kan bukan karena prinsip yang berbeda, tapi adalah Australia memilih membangun kapal selam nuklir, ya kan? Artinya mematikan pabrik kapal selam Perancis dengan Australia yang ada sekarang. Itu kan kira-kira. Dan saya pikir ini bisa diselesaikan karena kalau nggak salah Menlu Amerika sudah menyatakan ini sedang dicari jalan keluarnya. Jadi saya menganggap bahwa itu murni hanya bisnis. Jadi kira-kira akan ada jalan keluar lah, sehingga Perancis bisnisnya tetap jalan, apa namanya kerjasama memproduksi kapal selam tetap jalan, kaukus ini juga jalan. Saya perkirakan demikian. Betul. Perancis itu adalah produsen apa namanya alutsista pahankam yang salah satu terbesar di dunia. Dan ekonominya banyak sekali dari situ. Jadi sangat paham saya kalau dia agak karena kok kaukus kerjasama ini kok dimulai dengan mengganti kapal selam, itu kan pasti pertanyaannya begitu. Betul ya. Oke. Kalau pengaruhnya terhadap Indonesia bagaimana nih Pak? Saya melihat ini Indonesia sekarang sebenarnya banyak sekali mendapat bantuan, terutama untuk menghadapi untuk proyek pemberantasan terorisme dari Australia. Ya kan, yang paling banyak membantu kan Australia. Dengan memposisikan Indonesia bukan bagian kaukus pertahanan, karena kaukus pertahanan ini tidak bisa dipungkiri bahwa menghadapi Cina loh. Nah, jadi clear sekali bahwa kaukus Amerika, Australia dan Inggris dibuat untuk menghadapi Cina di Laut Cina Selatan. Itu kan clear. Nah, Indonesia tidak diajak. Indonesia tidak diajak dan tidak dikunjungi sama sekali oleh pimpinan Amerika yang baru. Dan jadi kemungkinan besar kaukus ini akan meluas dengan Filipina, mungkin dengan Malaysia, mungkin dengan Vietnam, untuk menghadapi Cina di Laut Cina Selatan. Jadi saya nggak terbayang nanti di lapangan itu Indonesia bersama Cina menghadapi Amerika bersama Australia, Inggris, Filipina,
Malaysia dan apa namanya Australia. atau Ya. terlalu jauh. Si Indonesia sendiri, Cina sendiri. Iya. Nah, Indonesia pusing karena terjadi perang tanda kutip, persaingan tanda kutip antara Cina, Kaukus Amerika. Betul. Yang problem yang dihadapi nanti adalah karena itu kan eksploitasi sumber ekonomi di Laut Cina Selatan, termasuk minyak dan gas. Betul. Apabila negara-negara yang masuk Kaukus tersebut, Filipina, Malaysia, Vietnam, itu diganggu oleh Cina, maka akan dibela oleh Kaukus Amerika. Tapi kalau Indonesia diganggu oleh Cina, maka Indonesia sendiri yang menghadapi, dibiarkan saja. Nah, itu bisa terjadi, bisa terjadi. Dan itu juga bisa terjadi. Jadi hati-hati sekali karena ini rawan sekali dibahas di PBB. Nah, kalau umpamanya kan masih rawan terus, apakah batasnya mana? Kalau pemerintah Indonesia dianggap sudah sama Cina, maka bisa saja dukungan negara-negara lain yang selama ini mendukung Indonesia, ya silakan aja. Enggak. Jadi kalau umpamanya terjadi bahwa Cina menuntut bahwa Laut Natuna itu adalah daerah tradisionalnya nelayan Cina dari dulu. Nah, terus dia mengaku bahwa itu wilayah teritorialnya. Terus di PBB Amerika diem, yang lain diem, umpamanya terjadi, maka Indonesia sendirian. Jadi saya pikir Indonesia harus sangat serius melihat Kaukus Australia, Amerika, dan Inggris yang kemungkinan diperluas, dan Indonesia tidak diajak. Karena ini sangat berpengaruh terhadap 3 hal. Pertama adalah pertahanan keamanan sendiri di Kepulauan Natuna, kemudian eksploitasi zona ekonomi eksklusif, dan menurut saya adalah kedaulatan negara. Itu yang harus dipikirkan. Joe Biden jelas, kalau Trump dulu keras di permukaan, tapi kalau ada keuntungan ekonomi dia bisa bekerja sama. Itu Trump. Pengamatan saya Trump. Jadi memang bertentangan secara ini dengan Cina, tapi kalau ketemu bisnis di belahan dunia dan menguntungkan Cina, menguntungkan Amerika, itu nggak ada masalah. Tapi kalau Biden enggak, pokoknya tidak ada kerjasama. Ya itu saya bilang, kata-kata dia, kalau Anda berteman Cina berarti musuh saya. Kan kira-kira begitu, sederhananya. Itu sederhananya. Jadi Indonesia harus hati-hati sekali ini, Pak, bersikap. Tidak hanya dalam memikirkan jangka pendek ekonomi, tapi harus jangka panjang ya, Pak ya. Karena, jadi saya pikir begitu. Saya takutnya mudah-mudahan tidak, bahwa Biden sudah mencap bahwa Indonesia itu dengan Cina. Tapi tanda-tanda itu sepertinya memang belum terucap. Tapi tanda-tanda itu tanda-tanda itu sangat nyata. Karena bayangkan wakil presiden Amerika datang ke Singapura dan Vietnam, tapi tidak ke Indonesia. Menteri Pertahanan Amerika datang ke Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, tidak ke Indonesia. Perlu kajian kita orang di Indonesia juga, teman-teman di luar negeri melihat untung rugi dengan Cina. Saya hanya mengingatkan, saya belum pernah melihat satu negara pun maju karena kerjasama dengan Cina. Saya belum pernah lihat satu pun negara. Berbeda sekali. Kalau Amerika itu kerjasama dengan negara lain, negara-negara Barat, itu adalah yang dia perjuangkan adalah nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Tidak ada niat untuk mengkooptasi negara lain atau memperluas wilayah. Cina itu dua-duanya sekaligus mempengaruhi ideologinya negara lain dan mengkooptasi ekonominya. Itu karakter Cina dari dulu, bukan berarti setelah Cina ada. Memang dari dulu begitu. Saya selalu dapat informasi dari insight orang dalam menyatakan bahwa memang Amerika pernah memberikan apa ke Indonesia. Itu selalu dikatakan. Cina banyak. Saya tunjukkan yang diberikan Cina yang mana. Yang masuk itu kan ngambil tambang, kemudian ngambil infrastruktur dengan uang dia. Jadi mana yang dikasih Cina? Nah, itu mereka mengambil pasar kita, mereka mengambil tambang kita, mereka mengambil infrastruktur kita.
dan memberikan pekerjaan kepada rakyatnya yang dikirim ke Indonesia. Dan menarik lagi, mereka dibebaskan pajak. Yang menarik lagi bahwa semua mesin bahan baku, semua mesin dari mereka kemudian dijual lagi ke Cina. Jadi saya nggak tahu apa manfaatnya investasi Cina di Indonesia. Saya nggak tahu sama sekali, belum lihat sama sekali. Nah, sangat berbeda. Umpamanya dia menyatakan, nah Cina ini kan berbeda dengan negara-negara yang isinya seperti gini, Mas. Contohlah mobil SMK. Cina itu nggak ada masalah. Kamu kasih merek apapun mobil dia nggak ada masalah. Tapi negara lain bertahan dengan mereknya. Itu aja bedanya sebenarnya. Nah, gitu Mas. Gitu Pak ya. Oke. Oke. Pada pembahasan AUKUS ini, walaupun ini fakta pertahanan baru, tapi gemanya cukup menggetarkan Cina, Pak ya. Sehingga kotar-kacir Cina mencoba menghalangi terbentuknya fakta pertahanan ekonomi dan militer AUKUS ini, Pak. Jadi saya pikir ini betul-betul Indonesia dalam pilihan yang sangat berat terhadap AUKUS ini. Karena pembentukannya betul-betul seakan-akan menyatakan Indonesia dan Cina adalah bersama di seberang AUKUS ini. Itu kira-kira secara politis terbaca demikian. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Said Didu. Terima kasih. Pemirsa Dios dimanapun saja berada, itulah bahasan dari Dr. Muhammad Said Didu, seorang ahli strategi militer juga sekarang ini, ahli ekonomi, politik, yang telah memberikan pendapat beliau mengenai fakta pertahanan AUKUS dan efeknya terhadap Indonesia. Silakan di-subscribe, ditonton dan di-subscribe channel ini demi kelangsungan kami memberikan informasi-informasi yang lebih banyak lagi, lebih up to date pada pemirsa Dios dimanapun saja berada. Sekali lagi, Bapak Muhammad Said Didu, terima kasih pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.